Ad-darsu tsani pelajaran kaping pindho al-hukmu fil hukmi ing dalam masalah hukum. Fil hukmi dalam menerangkan masalah hukum. Al-hukmu utawi hukum. Hukum itu apa sih? Al-hukmu utawi hukum isbatu amrin. Isbatu amrin iku netepaken perkara. Isbatu amrin iku netepaken perkara Isbatu amrin iku netepaken perkara li amrin maring perkara. Netepaken perkara li amrin maring perkara. Au nafyihi utawa ora anane perkara. Au nafyihi utawi ora anane perkara, ora anane perkara. Au nafyihi utawa ora anane perkara anhu saking hukum. Wa huwa utawi hukum. Wa huwa utawi hukum salah satu aksamin iku ana telu pirang-pirang panduman. Salah satu aksamin iku telu pirang-pirang panduman. Ada 3 bagian. Mboten kathah kitab ya? Oh, dereng nggih. Salah satu aksamin iku telu pira-pira bagian. Hukmu syar'iyyun. Hukmu syar'iyyun. Hukmun iku hukum. Syar'iyyun kang bangsa syariat. Syar'i. Syar'iyyun kang bangsa syar'i atau syariat. Hukum yang bersifat syariat. Syar'iyyun. Wa hukmulan hukum wa hukmulan hukum adiyun kang bangsa adat. Adiyun kang bangsa adat. Wa hukmulan hukum akliyun kang bangsa akal. Al hukmu utai hukum huwa utai hukum isbatu amrin menika nggih. Wa huwa utawi hukum salah satu aksamin iku ana telu pira-pira perkara. Yang pertama hukmun syar'iyyun. Matur nuwun Mama, ya Allah, semakin yang hujan. Kerok banget apa gulune. Watok ora pilek.
Hukmun iku hukum syar'iyun kang bangsa syariat. Wa hukmulan hukum adiyun kang bangsa adat. Wa hukmulan hukum adiyun kang bangsa adat. Wa hukmulan hukum aqliyun kang bangsa akal. Jadi di dalam penjelasannya, dalam pembagiannya, hukum itu dibagi 3. Nah sekarang hukum itu sendiri apa? Kita kan negara apa? Kita ini kan negara apa? Negara hukum. Atau dikatakan kita itu negara yang memiliki norma. Norma itu apa? Janjogrek. Norma itu apa, Sep? Dulure Miska. Norma itu apa? Peraturan. Jadi norma itu aturan. Manusia itu produk aturan. Memang sebuah produk yang harus diatur. Bahkan dari penciptaannya sendiri, Allah membekali manusia dengan Al-Quran sebagai hukum tertinggi. Kalau saya sering saya analogikan, nisbate. Kenapa menungso itu harus punya pedoman? Nah, pedoman kita sebagai seorang muslim, bahkan bukan hanya seorang muslim, manusia, itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu sebenarnya bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk sebab hudal linnasi. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi minal huda wal furqan. Dikatakan dalam Al-Qur'an itu huwallazi huwa itu kan dialah yang menurunkan huwallazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinat. Ada kalimat hudal linnas. Hudal linnas itu memiliki arti petunjuk bagi manusia. Artinya Al-Quran ini adalah sebuah perangkat yang memang diperuntukkan untuk manusia. Makanya di dalam Al-Quran itu kata seru yang dijadikan sebagai sebagai nida yang dipanggil itu ada kalanya orang-orang yang beriman, ada kalanya wahai manusia. Sering kita jumpai, apalagi kalau mengacu pada ayat-ayat yang masuk dalam kategori suratul makiyyi, surat makiyah. Surat itu kan dibagi menjadi 2 berdasarkan asbabul nuzulnya. Asbabun nuzul dalam segi makannya ya, segi tempatnya. Itu ada yang Al-Quran turun di wilayah Mekah dan juga wilayah Madinah. Dalam hal ini dalam kategori dakwah Rasulullah kan ada 2 periode. Memang dakwah Nabi Muhammad itu mengalami terbagi menjadi 2 periode dakwah. Periode Mekah, periode membangun manusia. Itu yang dibangun adalah membangun benteng keimanan. Kemudian periode Madinah yang sudah menjalankan syariat, mengeksekusi. Makanya Allah ketika menyeru itu ada yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada yang ya ayyuhan nas. Ketika ya ayyuhan nas, ini seruan ini umum. Siapa saja yang merasa sebagai ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nas, hai manusia, hormati ibumu, bukan. Hai manusia, u'budu, menyembah dalam hal ini adalah beribadahlah kamu rabbakum, kepada Tuhanmu. Nah, Tuhan yang di sini Rob, sebagai Rob, siapa yang menjadi Rob? Allah yang sudah disebutkan pada awal ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu bi ismi rabbika, atau menjadi bismi rabbika, ismu rabbi, nama Tuhan. Nama Tuhan disebut Allah, makanya hanya disebut bi ismillahi, bismillah. Atau memiliki Al-Quran sendiri memiliki fungsi sebagai
norma yang diberikan kepada manusia. Lah, karena kita semua itu adalah produk-produk hukum, maka untuk menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan, produk yang telah diciptakan oleh Allah ini, perlu kiranya Allah membuat perangkat untuk keselamatan. Lah, perangkatnya itu apa? Kurikulumnya itu apa? Kurikulumnya Al-Quran. Seperti kita sekolah. Sekolah mau mengajar kan ada punya perangkat mengajar. Itu namanya kurikulum. Dari berbagai isinya macam-macam. Lah, kurikulum itu kan sebuah perangkat yang memiliki tujuan. Tujuannya itu apa? Tujuannya kan lihidayatin nasi wasa'a apa siapa? Lihidayatin nasi lalen lihidayatin nasi wasa'adatihim, petunjuk dan juga kebahagiaan manusia. Oleh karenanya perlu adanya sebuah hukum atau aturan atau tadi disebut Mbak Miska. Apa namanya, Miss? Atau norma. Lah, al-hukmu huwa isbatu amrin. Lah, hukum itu apa? Hukum itu ya penetapan sesuatu yang berdasarkan sesuatu, menetapkan sesuatu tapi dasarnya sesuatu. Isbatu amrin li amrin, menetapkan sesuatu berdasarkan sesuatu, itu aturan. Sesuatunya itu apa? Sesuatunya itu yang akan dikoyiti, yang akan mendapatkan aturan. Lah, dasarnya apa? Dasarnya aturan Tuhan. Biasanya kan kalau kita di sekolah atau di kelas minimal, ketika kalian masuk kelas baru, itu biasanya membuat sebuah kesepakatan bersama. Yang kesepakatan itu akhirnya menjadi apa? Aturan atau apa? Enggak, di sekolah itu norma terus lagi. Iya kan? Kalau misalnya ini ada kelas baru, ini biasanya ajaran baru. Ajaran baru kan misalnya ada 40 siswa di dalam sebuah kelas. Kemudian berembuk, bermusyawarah. Mereka bersepakat membuat sebuah atau namanya apa? Adanya sepakat, apa istilahnya ya, kalau istilah mengacu pada istilah zaman dulu itu, ya Allah, arahnya apa kayak? Ya kesepakatan lah ya. Ya gampangnya kesepakatan ini tadi. Apa namanya apa? Ini bahasanya bahasa sejarah kita para pemuda itu dulu mengadakan apa? Pada tanggal 28 disumpah kan ada sumpah pemuda itu. Nah, di dalam sumpah pemuda itu isinya apa? Ada perjanjian, ada kesepakatan. Sebuah bukan konvensi ya. Konvensi apa namanya? Iya, pokoknya intinya nggak ada kesepakatan. Jadi aturan itu kan dibuat secara bersama-sama. Seperti negara kita punya aturan negara. Dasarnya apa? Pancasila. Pancasila itu kan hasil dari pembentukan yang dulu diambil dari Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu kan hasil daripada sebuah pemikiran bersama yang telah disepakati. Jadi aturan itu yang munculnya dari kita, sebab aturan yang paling enak itu aturan yang dibuat secara atas kesadaran diri. Makanya kan setiap anak kadang-kadang amit maaf mawon ya, nang omah nggawe apa? Nggawe apa jenenge? Ya dilam nang kamar, nggawe nemplak tulisan. Bangun pagi jam sekian membantu ini ngrumati wedhus ngempani cempek. Komplit kan, asa-asa ngomong bocah, ndolan 5E, macam-macam. Pantu gawe itu macam-macam. Ya, yang kamu tulis itu kan
keinginan kamu. Makanya anak-anak sekolah dulu biasanya gitu, ayo kalian udah pada gede, coba sekarang kamu buat konvensi, kamu buat aturan untuk dirimu sendiri. Disebut apa? Tata tertib ya. Ya semacam tata tertib. Di kelas kan gitu. Aturan yang telah disepakati tadi disebut sebagai tatib, sebagai tata tertib. Jadi ya namanya setelah itu kan jadi hukum. Nah, hukum itu kan imbas daripada pelaksanaannya itu tadi. Dilaksanakan atau tidak. Kalau dilaksanakan berarti dia taat, kalau tidak dilaksanakan berarti dia melanggar. Konsekuensinya apa? Sanksi. Itu awalnya dari kesepakatan. Setelah disepakati kan ditulis. Seperti berdirinya negara kita ini kan nggak ujuk-ujuk langsung dari Indonesia. Nah, setelah kita adanya kesepakatan para founding father kita membentuk sebuah kesepakatan. Oh, ternyata kita harus mengatur negara harus diatur seperti ini. Dari setiap suku, setiap golongan, dari setiap perwakilan memberikan pandangan-pandangannya. Setelah itu sepakat, oke, kita tetapkan ini menjadi aturan sebuah negara. Apabila kita menjalankan, berarti kita taat sebagai warga negara. Jikalau kita melanggar, ya kita punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Sanksi. Makanya setiap aturan maka akan diikuti oleh sanksi. Oh, aturan tanpa sanksi ganggu apa? Misalnya ya tata tertib kelas bagi regu PK wajib ya kan gitu ya. Berpakaian rapi, berbicara sopan dan sebagainya. Apabila melanggar aturan tersebut, maka sanksinya adalah ini. Ya sanksi pun harus disepakati. Nah ketika itu kok kita sudah tidak mau mengikuti lagi aturan itu, ya boleh. Tapi kalau konsekuensinya kan kalian harus keluar dari ikatan itu. Sebab aturan itu kan bersifat mengikat. Seperti halnya kita sebagai seorang muslim. Kita sebagai orang beragama, itu kan terikat oleh aturan. Setelah kalian mengikuti aturan Tuhan, aturan agama Islam, kok wis jenuh, wis sungkan, wis krasa bosen misalnya nggih. Kayong-kayong wisan bosen kita di wong Islam. Gampang. Ya drop out aja DO dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Dari ngono kita nggak akan sebab aturan itu kan mengacu pada komunitas tertentu. Makanya tadi dibagi ada hukum. Hukum itu kan mengacu pada komunitas tertentu. Makanya penjelasannya bisa kalian tulis, biar ditulis di catatan ya tentang hukum. Hukum adalah saya ditulis nang pinggiring ini kita pengen tahu ya apa-apa. Tambah langsung tentang hukum. Nyerong pinggiring apa-apa nang ini mawon. Pinggiring ini kan cek kena nulis. Nah, ini kan. Hukum adalah penetapan sesuatu berdasarkan sesuatu. Ya intinya ngoten niku. Penetapan sesuatu berdasarkan sesuatu. Penetapan sesuatu berdasarkan sesuatu itu substansi daripada hukum atau intisari sebuah hukum. Yang dicontohkan kan begini. Ketika kita menetapkan aturan dalam sebuah sekolahan atau di sebuah kelas atau dalam sebuah komunitas, itu kan penetapan yang dibuat itu kan berdasarkan kesepakatan, tentunya kan gitu. Lah, dalam hal ini hukum itu dibagi menjadi 3. Nah, terus kamu lanjutkan hukum dibagi 3. Sebagai pengertian daripada itu, hukum dibagi 3. 1 hukum syariat atau hukum syara, hukum syar'i. Hukum syar'i. 2 hukum adi atau adat.
3 hukum akli. Hukum akil atau hukum akal. Bon, yang pertama hukum apa tadi? Hukum syar'i. Hukum syar'i ini kenapa? Hukum syar'i ini kenapa? Hukum yang bersumber dari Allah. Hukum yang bersumber dari Allah. Dasarnya apa ya? Kalam-kalam Allah itu Al-Quran sebagai puncak hukum tertinggi. Kaitan dengan kaitannya apa? Hukum syariat itu kalam Allah yang terikat dengan perbuatan manusia. Maka di dalam hukum syariat ini kita mengenal 5 jenis hukum. Yang pertama apa? Wajib. Apalagi salwa? Haram. Terus sunnah. Terus makruh. Terus mubah. Hukum wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Itu sumbernya dari Al-Quran. Sumbernya dari mana? Salwa? Dari Al-Quran. Sumbernya dari Al-Quran. Sebab itu dasarnya adalah kalamullah. Ada 5 nggih, wau nggih. Wajib itu bagaimana? Wajib sendiri bagi menjadi berapa, Put? 6. Ya, wajib dibagi menjadi berapa? Wajib ada berapa? Salwa? Ada ya balon ya. Wajib ada berapa? Ada 2. Wajib ainiyah dan wajib kifayah. Ya, ainiyah dan kifayah. Ain dan kifayah, fardu ain, fardu kifayah. Ain itu bersifat personal atau individu, sedangkan kifayah bersifat klasikal atau kelompok. Itu hukum syariat. Wajib. Kemudian ada lagi haram. Haram itu lawan daripada wajib, pertentangannya. Kalau wajib itu berarti sesuatu yang harus dikerjakan, sedangkan haram sesuatu yang harus ditinggalkan. Tapi antara wajib dan haram ini kuncinya pada kesabaran dan juga apa? Selain sabar itu apa? Selain sabar apa? Inti dari ketaatan itu kan kesabaran ya. Menjalankan ibadah dengan sabar. Sabar dengan segala yang kita lakukan. Syukur, sabar dan syukur. Wajib, haram, sunnah. Sunnah itu apa sih? Sunnah itu ya sesuatu yang dikerjakan Rasulullah atau diucapkan Rasulullah atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Wong sunnah itu kan ada 3 macam. Sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu sunnah yang langsung dikerjakan oleh Nabi. Ada lagi yang kedua sunnah qauliyah. Sunnah yang diucapkan oleh Rasulullah atau diperintahkan langsung oleh Rasulullah. Lah sunnah fi'liyah itu apa? Kanjeng Nabi enggak nyuruh. Tapi kanjeng Nabi mengerjakan. Fi'liyah itu kanjeng Nabi enggak nyuruh. Tapi kanjeng Nabi mengerjakan. Jadi Rasulullah itu kalau Rasulullah sudah nyuruh pasti mengerjakan. Tapi kalau mengerjakan belum tentu nyuruh. Gitu nggih?
ada sunnah yang Rasul sendiri itu perintah, langsung menyuruh kepada sahabat-sahabatnya. Kalau Rasulullah sudah menyuruh, otomatis beliau mengerjakan. Sebab tidak ada yang diucapkan kecuali ia telah mengerjakan. Terus pokoknya Kanjeng Nabi itu semua yang disampaikan ya pasti beliau sudah melakukan. Orang kaya nyong ngomong tapi orang ister nglakoni. Nek Kanjeng Nabi mboten. Disebut-sebut wis ngomong ya wis nglakoni. Kalau nyong pada sampean kan kadang-kadang ngomong bisa nglakoni sing angel. Itu bedane nyong karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi harus ngomong mesti nglakoni. Nah, nyong ngomong urung mesti nglakoni. Tapi sing mending kita cara ngomong orang nglakoni, cara ngomong orang nglakoni, ora oleh loro-lorone. Ngomong tok, agar mending Kanjeng Nabi ngomong. Iya kan? Wah, apa kaya ibadah kurang ngomong tok. Lah sik mending ngomong. Lah wis ngomong ora, nglakoni ora, lah oleh apa? Arep niru sing endi? Yang namanya kalau niru Kanjeng Nabi itu yang ngomong yang nglakoni. Tapi Kanjeng Nabi kan terpisah, ngomong yang ngomong, nglakoni yang nglakoni. Berarti ketika kita menyerukan, mengajak, itu bagian daripada ya sudah mengikuti Rasulullah. Meskipun Rasulullah lebih sempurna, tidak pernah Rasulullah mengajak sesuatu atau memerintahkan sesuatu kecuali beliau sudah mengerjakan. Yang kedua, tadi kauliyah fi'liyah. Yang ketiga, itu sunnah yang bersifat Rasulullah ya nggak melakukan ya juga nggak nyuruh. Ngelakoni ya ora, nyuruh ya ora, tapi menilai baik atau mendukung itu atau menetap menjadi ketetapan namanya takririyah. Itu hukum syariat. Yang kedua, hukum itu adalah hukum adi. Hukum adi niku hukum adat. Hukum adat itu kan kebiasaan. Biasanya adat itu penetapan aturan berdasarkan eksperimen. Adat itu biasanya bersifat karena eksperimen. Contoh, ana bocah kapan apa rane ampun do. Ana nglakoni kaya ngene kok ngono tiba akhirnya berulang-ulang itu. Maka ditetapkan, oh anggar kaya gue tiba, aja kaya gue mentake tiba. Itu hukum adat berulang-ulang. Karena apa? Eksperimen tadi. Eksperimen itu apa sih? Percobaan. Makanya di dalam kita itu ada kitab mujarobat. Dulu ya, wong tua kan mujarobat, tajrib yang telah diuji coba. Itu kan eksperimen. Sehingga muncul dalam hukum adat itu macam-macam lah. Adat yang berlaku di masyarakat. Nah, nanti kita jelaskan lagi ijmalnya tentang hukum itu kan aturan mengikat dalam sebuah komunitas. Kalau hukum syariat itu objeknya kepada siapa? Karena ini syariat berlakunya kepada seorang muslim, orang yang beriman. Berarti aturan ini wabil akhos untuk orang-orang yang beriman. Wabil akhos hanya untuk orang-orang yang agamanya Islam. Non-muslim, kafir, nggak terikat aturan ini. Makanya ketika dulu sering ada wacana penerapan hukum syariat, orang itu selalu gila bengi untuk menerapkan hukum syariat. Uangnya wedi gila bengi. Seolah-olah kalau hukum syariat diterapkan, gue digebiahu ya, mbah gue kafir, mbah gue muslim, hukumnya diaturannya sama. Enggak. Hukum Islam itu, hukum syariat, penerapan hukum syariat itu konsepnya ya hanya untuk orang Islam. Masa bukan orang Islam kok dikenai hukum syariat? Ya wong ngawur namanya. Itu hukum syariat.
Lah, kalau dia tidak Islam, ya otomatis tidak menggunakan itu. Makanya dulu ya pada zaman penyempurnaannya pada zaman sahabat itu kan ada istilah zakat. Meskipun perintah zakat itu kan sejak Rasulullah di Madinah perintah menyerahkan zakat. Umat Islam wajib mengeluarkan zakat. Zakat itu sebagai sumber penghasilan untuk mengelola sebuah masyarakat, mengelola sebuah negara. Nah sekarang lah orang yang tidak muslim apa kena zakat kan tidak. Kenanya apa? Jizyah. Jizyah itu semacam pajak. Pajak itu ya untuk orang-orang non muslim. Malah orang kita kan enggak. Zakat ditarik, pajaknya dijaluk. Wis kaya ngono negarane makmur-makmur orang. Padahal akeh mengambil. Kalau hukum syariat Islam tidak. Makanya sebenarnya kalau syariat Islam diberlakukan ya juga baik. Cuma karena Indonesia itu dulu para sesepuh kita itu kan menghormati. Sebab kenapa kok tidak diberlakukan? Indonesia lebih lahir. Nek aturan seketat itu bubrah akhirnya. Sebenarnya pada ulama-ulama kita yang membuat itu paham kalau bahas. Oke, Kiai Wahid Hasim, Kahar Muzakir, termasuk Simbai Anies Baswedan itu ya siapa? Abdurrahman Baswedan atau siapa itu yang kata Gus Dur itu termasuk tim yang membentuk tapi tanpa pernah terekspos di buku sejarah termasuk siapa itu Hadi Kusumo, bukan Hadi Kusumo anak Kang Kesro ya. Hadi Kusumo itu tokoh dari Muhammadiyah. Banyak itu tokoh-tokoh Islam. Mereka itu bukan hanya sebatas intelektual tapi juga seorang yang paham tentang hukum fikih, hukum syariat itu paham. Tapi kenapa mereka nggak ngotot untuk memberlakukan hukum syariat Islam saja seperti Piagam Jakarta? Awalnya kan Piagam Jakarta kan bunyinya Tuhan yang Tuhan yang Maha menjalankan syariat itu ya bla 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 belakangan ada. Kenapa nggak dibilang seperti itu? Mereka sadar Indonesia itu baru lahir. Ini baru lahir langsung diberi aturan seketat itu, bubrah mongge kita masih dalam rangka merajut kebinekaan, merajut sesuatu yang masih terpatah-patahkan, wong lebih baik kumpul. Masa nang nggone ini yo, maka muncullah Pancasila, itu solusi terbaik. Tapi ingat di dalam Pancasila itu kan Tuhanan yang Maha Esa. Artinya ilmu aturan Tuhan itu menjadi yang tertinggi. Aturan Tuhan sebagai segala-galanya. Mung tekan enggon ya imbo. Sekarang bukan ketuhanan yang Maha Esa malah keuangan yang Maha Kuasa. Iya. Semua kapan duit iso kabeh. Wis apa bae. Wong kaji angel. Wong ora geblek duit to. Sing wong geblek duit ya ora usah ngenteni 30 tahun. Iki daftar bisa langsung mangkat. Itu karena keuangan yang maha goblok-goblok puo. Duit akeh daftar dadi pejabat ya. Katut. Goblok-goblok puo. Nggak punya modal ilmu apa, dunyane akeh nyalon bupati ya keterima, nyalon gubernur ya payu, nyalon presiden ya payu, sebenarnya duitnya akeh. Memang keuangan yang maha kuasa. Siki apa wong salah bisa jadi bener ya karena duit, wong bener bisa jadi salah ya karena duit. Mulane nek ndelok aturan sandiwara panggung negara itu, panggung dunia saya kaget. Dunia apa sih sing ora jadi tuku? Ya tapi ya hanya itu sebatas di dunia. Nang akhirat ora iso ngono, duit sejengkeng ya. Ora pintar nyokok malaikat tapi gebuk. Ya. Makanya itu tentang hukum. Jadi hukum itu mengacu pada sebuah komunitas tertentu, termasuk hukum adat. Hukum adat itu kan tadi berdasarkan eksperimen atau sesuatu yang berulang-ulang. Sesuatu peristiwa yang berulang-ulang akhirnya menjadi ketetapan hukum, itu namanya adat. Nah, adat itu kan artinya kebiasaan.
Lah kebiasaan itu kan nggak sama antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kalau ini tidak seperti agama Islam. Kalau hukum syariat itu buku nang Prancis yang sekarang lagi kacau nih ke negara Prancis. Prancis lagi chaos ini sudah sehari semalam. Gedung dibakar, rumah dibakar, fasilitas umum dibakar gara-gara apa? Satu warga remaja usia 17 tahun, warga Aljazair ditembak oleh polisi Prancis. Polisi Prancis, pejabat Prancis itu memang rasis. Ono mau kodong, kadang-kadang ya disebrak. Jadi di sana itu Islam itu kan sebagai agama minoritas, tapi tidak mampu menjaga. Makanya Islam itu negara sing paling toleransi itu negara Islam sebenarnya. Lain negara Islam ora. Yang toleran itu adalah negara Islam. Tapi sekarang dibalik. Yang intoleran justru yang Islam kan bajingan kabeh kok nggih. Gento-gento ini kan bisa membalik-balikkan fakta. Negara mana yang dipimpin umat Islam terus kacau orang no? Semuanya dilindungi. Kalau benar-benar negara Islam, mayoritas Islam. Contoh Indonesia itu kan mayoritas Islam ya. Siapa sih yang dicidrai oleh umat Islam? Nah, dicidrai temenan ya penjut. Tapi enggak, kita bisa berjalan beriringan. Tapi ketika umat Islam itu di negara-negara mayoritas non-muslim, hancur kita. Wes India itu kemarin ada masjid nanti dirubah ya. Sampai wah wong umat Islamnya bukan hanya dikepruki ugawi bal-balan. Rahasia itu di India, bukan hanya semuanya di negara-negara luar. Sampai sekarang itu yang di Swedia ini ya, yang lagi marak ini. Gara-gara apa? Ya bukan sebab mereka itu melakukan aksi-aksi yang bisa menimbulkan reaksi, yaitu pembakaran Al-Qur'an. Bukan hanya membakar, tapi Al-Qur'an ugawe ini lho. Ya Al-Qur'an yang jenenge dolanan bal dal cilik-cilik kan jenenge apa? Juggling. Al-Qur'an juga juggling dan itu diawasi polisi para gento. Giliran umat Islam bereaksi, katanya umat Islam rasis, umat Islam itu suka demo, pancen bangsat kabeh. Kulo niku kadang geram. Itu ya minimal inilah yang dapat saya lakukan. Minimal geram saja itu termasuk adabul iman. Kita ingkarnya dengan kejadian seperti itu ngelawan maju ora iso. Gembor-gembor orang mungkin. Ya mending kita sudah geram. Itu adabul iman wis. Iya daripada kelemahannya iman ya paling orang mengingkari. Nah, paling orang gembar kedewek lah. Nah itu di Aljazair ini yang terjadi. Ini bahkan media mainstream itu dilarang meliput. Akhirnya yang bisa meliput kan di Twitter. Twitter saja sekarang dibatasi. Siapa itu Elon siapa? Mas siapa? Elon Musk. Ya itu yang pemilik Twitter ya. Itu membatasi itu pemberitaan hanya 60 apalah orang iso diberitakan diblok, semuanya diblok. Itu sedang caos itu Perancis gara-gara satu pemuda Islam yang ditembak oleh polisi. Coba kayak Indonesia wong 6 ditembak polisi, dibantai sama polisi apa ora. Di Perancis itu kadang-kadang saya salutnya begitu, luar negeri itu kadang-kadang rasis, tapi nilai nyawa manusia itu memang dihargai di sana. Kita angkat topinya dengan orang-orang luar itu seperti itu. Jadi sangat menghargai nyawa manusia. Wong ngene lah mati beli udu keluargane dhewek. Udu golongane dhewek gembor-gembor kan gitu. Di sana ndak apapun itu agamanya kalau sudah menyangkut hak asasi manusia memang luar biasa. Itu Perancis langsung geger nih. Mereka nggak pernah belajar dari Indonesia sih. Wah Indonesia pembantaian 6 pemuda Islam semuanya diam, bahkan sampai rest areanya langsung ditutup, ya kan? Ya, dirapihin demi untuk mengamankan semuanya. Tapi saya yakin kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Menutupi barang kan sering melaturakan wajah akal batil inal batil kana jauh kok. Kebatilan itu pasti sirna. Mbok ditiwancine kapan? Yang penting kita perjuangkan, sebab tugas kita itu hanya memperjuangkan kebenaran, bukan meraih kemenangan dari perjuangan kita. Urusan menang wis
kita sudah memperjuangkan itu sudah menang gitu loh. Kita sebagai seorang muslim sudah memperjuangkan agama kita. Meskipun kita mati menjadi arang atau kita mati menjadi abu, kita sudah menang karena kita sudah mengambil bagian sebagai yang memperjuangkan. Karena urusan berjuang harus menang kalah. Ngapain para mujahid sampai rela mati? Ini gimana? Apa terus peperangan yang diikuti Rasulullah menang kan mboten. Sebab kemenangan itu bukan tujuan. Kemenangan itu bonus. Yang penting berjuang. Masalah hasil kalau orang ya urusan kiri. Sebab ketika kita sudah berjuang, kita berarti menandakan kita tuh manusia yang punya integritas. Kita memperjuangkan agama Allah dengan segala cara yang kita lakukan, dengan kemampuan yang kita miliki. Termasuk malam ini kita duduk di majelis ilmu, kita belajar ngaji. Itu dalam rangka memperjuangkan agama Islam. Urusan pinter karo ora Gusti Allah itu bonus. Pinter karo ora terserah Gusti Allah. Yang penting saya sudah berikhtiar dalam rangka menjaga ilmunya Allah. Nah, itu. Jadi kalau hukum syariat itu tidak memandang sekat batas wilayah. Hukum syariat berlakunya minal masyriq ilal maghrib. Selagi jagat bumi itu sebagai bumi Islam, ya harus menggunakan hukum syariat. Tidak terikat oleh wilayah. Arepe benua manapun, arepe negara ndi wae, angger ka Islam ya aturannya aturan sehukum syariat. Hukumnya satu. Lah yang kedua, bedanya kalau hukum adat itu kan kebiasaan yang terjadi dalam sebuah wilayah karena sering terulang. Nang kene kapan nganu kaya kita, dene kaya kita tapi nang kene ora. Ya berarti adatnya dewek. Nang kene kaya iki, nang kene kaya kiye. Itu hukum adat. Jadi tidak terikat personal, tapi terikatnya tempat atau wilayah. Makanya ada istilah bumi mawa ciri, desa mawa cara. Lain ladang, lain belalang, lain hati. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Lubuk itu apa? Lubuk cerowokan lah gampangannya ya, banyu. Kapan banyu sing kaya ngene ya iwake kaya ngene, banyu kaya ngene, iwak kaya ngene. Sawah kaya ngene, walange kaya ngene, modele sing kaya modele kaya ngene. Ya beda-beda lah, anak-anak tidak dewek. Itulah hukum adat. Tidak bisa terus adatnya di sini dipasangkan dilaksanakan di sana, nggak bisa. Sebab belum tentu di sana meyakini seperti itu. Sebab hukum itu kembali kan keyakinan. Hukum itu kan keyakinan. Sebab sesuatu yang telah diyakini, sesuatu yang disepakati. Terus yang ketiga itu adalah hukum akli. Hukmun akliyun itu artinya hukum akal. Hukum akal itu ada 3 macam. Hukum akal itu hukum yang berdasarkan persepsi akal manusia. Ya, hukum yang ditetapkan berdasarkan ya kalam-kalam Allah, tapi kemudian diijawantahkan. Ya diijawantahkan dihubungkan dengan perbuatan manusia. Hukum akal ada 3. Apa saja? Wajib, mustahil, jaiz. Hukum adat terikat ada wilayah tertentu, apik ora apik, kena ora kena kan gitu. Karena kebiasaan. Kena ora kena, apik
ora apik, iku adat. Tinggal kesepakatan wilayah itu. Nah, kalau hukum syariat ada 5. Nah, itu tentang penjelasan hukum dan juga pembagian hukum. Sangat dipahami nggih? Nggih ngoten niku.